Nia, kamu gak lihat tuh, Cucian udah kayak gunung. Dari pagi cuma main HP aja kerjaanmu. Aku kan udah bilang, Bu, belum ada kerjaan. Mau ngapain juga? Ada uang buat sabun. Air juga udah mau habis. Alasan, air masih ngalir. Sabun juga masih ada kok di rak belakang. Kamu cuma males. Ya ampun, Bu. Kenapa sih tiap hari nyari ribut aja? Aku lagi cari lowongan juga ini. Ini tuh bagian dari usaha juga loh. Cari lowongan tapi scroll TikTok gimana? Dari tadi ibu lihat kamu ngangkat-ngangkat sendiri. Itu cari kerja atau gimana? Ya sekalian hiburan lah, Bu. Masa hidupnya cuma nyuci sama masak doang? Kepala juga butuh refreshing lah. Kalau refreshingnya tiap hari, kapan hidup pemacu? Lihat tuh, umur udah 25, kerjaan gak ada. Niat bantu di rumah juga gak ada. Ibu, aku tuh gak mau demelan terus loh. Masalah aku ya belum nemu kerjaan. Banyak juga kok orang seumur aku yang nganggur tapi gak dibentak tiap hari. Beda ya mereka masih usaha. Lah kamu leha-leha. Tapi kan aku gak ngerepotin. Makan gak tiap hari minta, karena aku beli sendiri. Ya beli sendiri dari siapa? Dari uang siapa? Pinjam ke temen, ha? Ih, itu kan dulu, Bu. Sekarang aku gak itu lagi. Ya, sekarang mah tambah bales. Ih, ibu mah mau jahat banget loh. Kayak ini beban. Wah, emangnya bukan. Dari kecil udah ibu yang urus. Sekarang udah gede malah ngelunjak. Aku tuh cuma belum nemu jalan aja, Bu. Bakal kayak gini terus. Ibu tuh gak pernah percaya ya bakal berubah. Mau percaya gimana? Kalau bukti aja gak ada. Tiap hari sama aja. Tidur, main HP, ngeluh. Aku cuma butuh waktu, Bu. Masa marah juga kan bisa sukses langsungan. Kalau waktu mah udah dikasih, tapi kamu buang sia-sia. Kalau terus begini, sampai tua, kamu cuma nyusahin orang. Hari itu, Rani berdiri di depan rumahnya, menatap jalan yang sepi. Meja kecil dengan banyak sosis bakar berdiri di sana. Dari dalam rumah, Bu Zaitun keluar. Nih, gue minta taruh es. Biar minuman gak cepet hangat. Kamu promosi ke tetangga belum? Udah, Bu. Tapi dari tadi yang lewat cuma anak kecil. 1 tusuk belinya. Itu pun minta bonus saus 2 kali. Namanya juga baru mulai. Sabar aja lah. Gak semua usaha langsung rame. Tapi panas banget loh, Bu. Kepala saya kebakar. Ini aja per 2 jam. Udah kayak 5 jam berdirinya. Baru segitu aja udah ngeluh. Dulu ibu jualan sayur keliling, sampai kaki bengkak aja gak pernah nyerah. Ya beda generasi lah, Bu. Aku gak biasa panas-panasan gini. Kalau di rumah aja kan saya jualan online. Online jualan apa? Kamu aja gak punya modal mau beli kuota tiap hari. Ini dikasih modal sosis aja masih ngeluh. Aku cuma ngomong, Bu. Kan nyari cara biar gak capek juga. Herannya gak selalu gampang. Kalau semua serba instan, hasilnya juga cepet hilang. Tapi kalau kayak gini terus gak kuat aku, Bu. Untungnya juga gak seberapa. Enggak aja belum balik modalnya. Baru juga seminggu jualan dan ngomong rugi. Kamu pikir usaha tuh semudah guling-guling di kasur? Ya tapi realitanya gitu loh, Bu. Gak ada pembeli. Orang-orang sini mah kebanyakan udah punya langganan. Makanya kamu harus pandai tarik perhatian. Bikin unik kek, kasih promo. Jangan diem doang di kursi. Capek, Bu. Berdiri lama-lama panas. Tadi aja kipas mati. Aku hampir pingsan rasanya. Lebay kamu. Kamu terus bersyukur gak dikasih modal. Ya aku bersyukur kok. Tapi kalau hasilnya gak ada ya percuma kan? Percuma tuh kalau kamu gak sabar. Kalau kamu cepet nyerah, ya rezeki gak datang. Aku mah cuma realistis aja. Kalau rugi terus kan malah ngabisin uang ibu juga. Bunga tuh alasanmu ya. Kalau kamu beneran niat, pasti bisa. Tapi kalau cuma pengen enaknya doang, gak bakal maju. Ya dari, Bu, aku jual sampai sore ini aja. Kalau emang gak laku, aku berhenti. Lagian dari awal, aku udah gak yakin cocok sama aku. Dasar pemalas. Otakmu cuma mau instan doang. Ih, padahal aku udah coba kan ini. Cuma mungkin yang bukan rezekiku kan di sini. Rezeki gak bakal datang sama orang yang setengah hati. Kamu tuh ya cuma mau enak tanpa berjuang. Ya udahlah, Bu, aku capek bahasnya. Nanti juga ibu bilangnya aku ngelawan lagi. Ya udah silakan kalau mau diem aja terus. Malam itu, televisi di ruang tamu menayangkan acara donasi untuk anak yatim. Membelakang anak-anak berpakaian putih duduk rapi sambil tersenyum. Rania duduk di sofa. Lihat tuh Rania, orang penyumbang banyak banget nih. Iya, Bu, soalnya kan kasihan tuh. Apalagi kalau di-share langsung gitu. Orang jadi tersentuh kan? Iya juga ya, tersentuh. Tapi tahu nggak? Gak semua yang minta donasi itu beneran butuh loh. Ada juga yang pintar ngapur tampilan biar kelihatan kasihan. Berarti nih ibu dan gitu. Ya namanya juga dunia nak. Kadang orang baik,
kalah sama orang yang pintar main perasaan orang. Tapi kalau kayak gitu kan nggak berkah Bu namanya ya. Kamu tuh cantik kan ya, tapi sayang nggak pernah dimanfaatin buat hal berguna. Maksudnya? Coba kamu lihat, kalau yang minta sumbangan itu perempuan bercadar, kalem, ngomongnya lembut, orang-orang pasti langsung percaya. Jadi Ibu nyuruh aku pura-pura gitu? Ya bukan pura-pura juga lah, ya acting aja gitu, namanya juga usaha. Tapi kayak nipu dong. Nih ya, dengerin, kita nggak nyolong, nggak ngerampok, cuma minta sumbangan. Nanti sebagian disumbangin beneran lah, sisanya buat kamu, biar nggak nganggur terus. Jadi kayak pinjam rezeki gitu ya maksudnya? Nah pokoknya gitulah, pinjam rezeki bentar, nanti juga dibayar lewat sedekah. Kalau ketahuan gimana tapi Bu? Jangan sampai dong, kamu kan bisa dandan, bisa ngomong halus, pakai cadar, orang pasti percaya. Tapi gue gak punya cadar Bu. Nanti Bu cariin. Dulu punya lah, tetangga yang tinggal satu rumah di sini. Nggak tahu deh, rasanya kayak aneh aja gitu, salah rasanya. Kamu mau terus malas di rumah, atau mau dapat uang, nampar jualan sosis apa gimana? Rania terdiam dalam hatinya. Ia menimbang, lama kelamaan senyum samar muncul di wajahnya. Ya deh Bu, sekalian aja nyoba. Nah gitu dong, ibu tahu kamu bisa. Nanti buat jarang cara ngomongnya biar meyakinkan. Tapi jangan sampai ketahuan Ibu, aku gak mau malu di kampung. Tenang aja, ibu tahu caranya. Beberapa malam kemudian, Bu Zaitun membuka lemari tua di kamarnya. Ia mengeluarkan setelah cadar hitam, sepotong gamis polos. Jadi itu bakal aku pakai. Iya, lihat nih, masih bagus kan? Cuma butuh disetrika dikit. Aku kayaknya bakal kelihatan aneh deh Bu. Orang sini kan taunya aku gak pernah pakai kayak gitu. Ya justru itu kamu jangan keliling sini. Ke seberang aja, orang nggak kenal. Tapi aku juga gak biasa ngomong lembut gitu Bu. Yaudah latihan, coba ngomong. Assalamualaikum, mohon bantuannya untuk anak-anak yatim. Tapi pelan-pelan gitu, lembut lah kayak orang kalem. Coba. Assalamualaikum, mohon bantuannya untuk anak-anak yatim. Nah gitu pas tuh. Tapi senyumnya jangan kelihatan nih, nanti orang mikir aneh. Ih, kok rasanya gimana gitu ya Bu? Awalnya aja, lama-lama biasa. Lagian kamu gak bakal nyesel nih. Coba aja dulu, nanti kita lihat hasilnya. Berapa hari kemudian, hari itu Rania sudah berdandan. Wajahnya nyaris tertutup seluruhnya. Nah lihat tuh, cantik kan, kalem banget. Orang-orang pasti langsung percaya kan kamu anak solehah. Aduh Bu, udah aneh, panas pula, gerah. Namanya juga perjuangan, bisa dapat hasil kok gak kayak gini. Tapi aku takut sama orang yang dikenal, nanti dikira berubah mendadak. Ya kita ke kampung sebelah, orang sana katanya ramah-ramah loh dan gak mau percaya. Terus kalau mereka nanya alamat panti asuhannya? Udah ibu siapin nih selebaran, tulisannya jelas tuh, donasi untuk panti asuhan Nur Cahaya. Nanti kasih alamat fiktif lah di bawahnya, gak usah rinci, orang gak bakal ngecek juga. Tapi itu kan gak ada beneran Bu. Ya makanya jangan mau keras-keras, bilang aja ntar, nantinya masih dalam pembangunan, kan gak sepenuhnya bohong. Ini kayaknya terlalu berani deh Bu. Aku belum siap loh kalau ditanya detail-detail. Ntar ibu temenin, kamu tinggal ngomong lembut aja. Ntar ibu jelasin deh kalau ada warga yang curiga. Beneran Bu ikut? Iyalah, tapi inget, kamu harus jaga sikap. Jalannya pelan, tunduk, jangan banyak gerak, biar kelihatan anggun. Aduh, kayak menerima aja nih. Anggap aja gitu, kalau berhasil, hasilnya lumayan loh. Yaudah Bu. Nah, gitu dong, ibu yakin kamu bisa. Keesokan harinya, mereka sudah berada di kampung seberang. Rani memeluk kotak sumbangan, sementara Bu Zaitun berjalan di sampingnya membawa selebaran. Bu, aku deg-degan banget. Kalau nggak ada nyumbang gimana? Tenang, sabar, ibu udah bilang. Yang penting jangan ngomong lembut, orang lebih percaya sama halus. Takut salah ngomong Bu. Udahlah, dari ibu mulai duluan, kamu tinggal ngangguk. Assalamualaikum Bu, maaf ganggu sebentar. Kami dari Panti Asuhan Nur Cahaya, mau ngumpulin sedikit bantuan buat anak-anak yatim. Ibu tuh natap mereka dari ujung kepala hingga ujung kaki. Oh, panti mana ya itu Bu? Saya belum pernah dengar. Iya Bu, itu baru dibangun. Tempatnya di pinggir desa, masih butuh banyak bantuan.
Ini ada selebarannya loh, Bu. Iya Bu, kalau berkelas sedikit aja buat anak yatim kan pahala. Sebentar ya, sambil uang kecil dulu dalam. Bu Zaitun menatap Rania dengan puas. Begitu ibu itu kembali dan masukkan uang ke dalam kotak, Rania menunduk dengan hormat. Terima kasih ibu, semoga Allah balas kebaikannya. Makasih banyak ya, Bu. Semoga rezekinya lancar. Gak nyangka Bu, gampang banget ternyata orang percaya. Makanya ibu bilang, asal nenek kelihatan baik, orang gak bakal curiga. Tapi rasanya aneh aja Bu, kayak salah tapi seneng gitu loh. Nanti juga biasa. Ingat, ini cuma sementara ya. Setelah cukup baru berhenti. Beberapa hari kemudian, Bu Zaitun menata tumpukan uang hasil sumbangan mereka. Ya sendiri kan? Ini udah seminggu lebih. Nah, segini banyaknya juga. Gimana? Lebih cepet kan? Jualan yang kemarin itu? Iya juga sih Bu, cuma ngomong dikit, pura-pura sedih, langsung dikasih. Mana tuh gampang percaya ya? Itu dia. Makanya ibu bilang, ketak tuh jangan buat ngeluh terus. Lumayan banget loh, ini baru keliling setengah kampung aja. Itu uang bukan buat diborosin ya. Kita simpan dulu. Nanti kalau ada banyak, baru diatur. Iya Bu, tapi kayaknya aku capek banget keliling. Masa yang ada jatahnya buat aku sedikit pun? Jatah. Yaudah deh. Ambil dikit buat kamu beli apapun. Tapi jangan macam-macam banget. Makasih Bu, aku ngerti kok. Cuma buat ganti tenaga aja nih. Beberapa hari kemudian, Rania telah semakin percaya diri. Ia mengenakan gamis dan cadar itu dengan penuh gaya. Di depan cermin itu, ia mengagumi tas baru yang menggantung di lengannya. Wah, siapa sangka nih berdonasi sambil tas cantik ini, Tas baru lagi itu. Iya Bu, dari uang jasa kita. Capek Bu, panas-panasan tiap hari. Masa nggak boleh nyenengin diri dikit? Kamu tuh jangan kebaikan kaya. Nanti kalau boros siapa sendiri. Apalagi kalau ketahuan. Kita kan udah rapi mainnya. Lagian semua percaya, nggak ada yang curiga. Kayaknya kita tambah kotak sumbangan deh. Kita kirim ke kampung lain lagi. Dan hasilnya double. Wah, mantap tuh Bu. Aku bisa lah nih ya. Bapak jadi pengurus cabangnya. Nah, ibu jadi mau beli gelang emas nih. Gara-gara liat kamu. Gak apa-apa Bu, beli aja. Makin lama hidup makin enak ya Bu. Siapa sangka kan dari kayak gini jadi luang rezeki. Beberapa minggu berlalu. Malam itu, Rani dan Bu Zaitun tengah menghitung uang donasi mereka. Wah, lihat nih, makin banyak aja. Ibu rasa minggu depan kita udah bisa beli TV baru. Ibu, karena kamu sebelah sana dermawan juga ternyata. Mereka percaya banget sama tampang alim aku. Bu Zaitun tak menjawab, tapi suara ketuang keras di pintu membuat mereka terkejut. Siapa tuh malam-malam gini? Bu Zaitun cepat berdiri. Jangan panik, ibu bukan. Begitu pintu dibuka, 3 orang pria masuk. Salah satunya menangkap menjebak dan peci. Rania langsung pecat. Maaf nih Bu Zaitun, kami dari kampung sebelah ada laporan soal pengumpulan donasi palsu atas nama Panti Asuhan Nur Cahaya. Boleh kami periksa? Iya pak, mungkin ada salah paham. Uang ini sebenarnya belum sempat diserahin aja. Kan masih ngumpulin buat disalurin nanti. Belum diserahkan, tapi warga lapor panti itu nggak ada Bu. Kami udah cek ke alamatnya fiktif. Saya nggak tahu Pak, Ibu yang ngurus semuanya. Saya cuma bantu aja. Aduh, anak ini nggak ngerti apa-apa pak. Semuanya baik kok, kami cuma... Baik enggaknya nanti dijelasin di kantor RW. Sekarang kami periksa dulu isi rumahnya. Pak RT memotong dengan tegas. Bu Zaitun berusaha menahan, tapi dua warga lain sudah berjalan masuk, membuka kamarnya tanpa izin. Beberapa menit kemudian, mereka keluar sambil membawa beberapa tas dan kotak sepatu. Label harga masih menempel. Nih tasnya masih baru semua. Ada juga skincare, jam tangan, semuanya kayak baru dibeli. Saya hilang Pak, saya cuma butuh uang. Saya nggak mikir panjang, maaf banget ya. Kamu bukan cuma hilap nak, kamu udah nipu orang yang tulus mau bantu anak yatim. Itu dosa besar loh. Tolong jangan laporin dulu. Saya janji deh. Semuanya dibalikin. Kalau memang mau tanggung jawab, besok pagi ikut saya ya ke balai RW. Udah saya bilang, semua harus dijelaskan depan warga. Rena, hai lagi.
Rania terisak, sementara Bu Zaitun terduduk lemas. Kebohongan mereka akhirnya terbongkar. Hingga kini mereka mau setengah mati dan tak berani menunjukkan wajah di kampung.